Silakan lihat papan tulis ya. Ini ada kata yang huruf lampirnya terbuat dari huruf ilat. Alif. Roja. Roja fi'il madhinya lampirnya terbuat dari huruf alif. Dan kalau ada fi'il madhi yang huruf terakhirnya alif, ini alif ini aslinya berasal dari wawu. Maka roja asalnya adalah rojawa. Ketika dimudorekan, ketika ditasrif ke fi'il mudhari, maka roja karena alifnya dari wawu maka menjadi roja yarju. Roja alifnya nggak diharokati tapi memanjangkan fathah sebelumnya. Roja yarju. Sedangkan yarju ini huruf terakhirnya wawu pengganti alif. Karena semula roja ini asalnya kan dari rojawa. Ketika mudhari huruf alifnya kembali menjadi wawu, tetapi wawunya tidak didomahkan. Seperti hanya mudhari yang lain. Nasoro yang suruh, jalasa yajlisu, sajada yasjudu, kataba yaktubu. Fi'il mudhari, ingat, fi'il mudhari itu huruf terakhirnya domah aslinya. Nah, tetapi kalau fi'ilnya itu adalah fi'il yang huruf lampirnya terbuat dari alif, pertama ketika madhi, alif ini tidak diharokati, tapi memanjangkan fathah sebelumnya. Begitupun ketika mudhari, mudhari ini huruf terakhirnya wawu ini tidak didomahkan, enggak menjadi yarjuhu, tapi menjadi pemanjang bagi doma sebelumnya. Maka semula yarjuhu menjadi yarju. Yarju. Kata yang lainnya banyak, kayak sama, yasmu, zaka yazku, zaha yazhu, tofa yatfu, sofa yasfu, syaka yashku, dan banyak yang lain. Itu ya satu hal. Ini dalam ilmu shoroh, kalau ada fi'il madhi yang huruf lampirnya berupa huruf ilat, ini disebut dengan bina naqis. Bina naqis ya. Dan karena lampirnya terbuat dari alif dan alifnya berasal dari wawu, maka disebut dengan bina naqis wawi. Kita lihat di sini wawunya kelihatan di fi'il mudhari. Roja asalnya rojawa, ketika mudhari asalnya yarjuhu, tapi domanya nggak boleh dimunculkan. Tapi domanya diganti menjadi sukun untuk memanjangkan doma sebelumnya. Karena huruf wawu itu fungsinya memanjangkan doma sebelumnya. Sebagaimana alif memanjangkan fathah sebelumnya, sebagaimana ya memanjangkan kasroh sebelumnya. Itu yang mujarrad. Nah, sekarang kita coba lihat. Roja ini kita mazidkan. Kita beri tambahan, ziyadah. Jadi tambahannya huruf ta sebelum fa'il. Fa'ilnya kan ro, berarti ta sebelum fa'il berarti taro. Terus tambahannya lagi alif setelah fa'il. Tambahannya berarti ta sama alif. Roja menjadi taroja. Perhatikan alifnya. Ketika mujarrad, lampirnya terbuat dari alif, tetapi ketika mazid, alifnya diganti menjadi ya. Semua fi'il madhi yang mujarradnya di akhir huruf alif alias lampirnya terbuat dari huruf alif, maka ketika mazid, apapun mazidnya, berapapun huruf ziyadahnya, dan apapun bentuk ziyadahnya, maka alifnya diganti menjadi ya. Nah, jadi kata roja menjadi taroja. Semula bacanya adalah tarojaya, karena fi'il madhi bacanya fathah. Namun sehubungan huruf terakhirnya huruf ilat ya, maka ya ini enggak diharokati, tapi berfungsi memanjangkan fathah sebelumnya. Dan inilah yang dalam ilmu nahwu disebut dengan alif maksurah alias alif bengkok. Taroja asalnya tarojaya, tapi ya-nya nggak dibaca. Nah, sekarang mudhari'nya gimana? Taroja, mudhari'nya ya taroja. Lihat, ya-nya ini yang disebut dengan alif bengkok, alif maksurah, alif yang pendek. Kalau panjang kan begini, alif mamdudah. Kalau ini alifnya enggak panjang, tapi bengkok, pendek.
Makanya disebut dalam bahasa Arabnya dengan alif maksurah. Nah, yataroja ini fi'il mudhari. Dan tadi kita sampaikan kalau fi'il mudhari seharusnya huruf terakhirnya lampirannya ini dhammah. Maka yataroja semula adalah yatarojayu. Tetapi sama dengan fi'il madhi, huruf yang-nya enggak dibaca harokat fathah. Begitupun ketika mudhari, huruf terakhir ini huruf ya atau alif maksurah juga tidak dibaca dhammah. Mudhari kan belakangnya dhammah. Tetapi kalau huruf lampirnya terbuat dari huruf ilat, maka huruf ilatnya tidak diharokati, tetapi berfungsi memanjangkan huruf sebelumnya. Maka semula bacanya yatarojayu, karena huruf terakhirnya adalah huruf ya, maka ya-nya nggak dibaca harokat dhammah, tetapi difungsikan sebagai pemanjang bagi fathah sebelumnya, sehingga semula yatarojayu menjadi yataroja. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana kata yataroja fil mudhari ini kita tasrif ke dhamir antum, biar tidak ada yang salah lagi, biar tidak ada kesalahan lagi dalam mentasrif. Antum coba ingat-ingat ciri utama dhamir antum ketika dalam sigot fi'il mudhari adalah menambahkan wawu dan nun di belakang fi'il. Una. Misal kata sajada yasjudu, kalau antum berarti belakangnya dikasih una setelah huruf dal. Duna. Yasma'u menjadi una, tasma'una. Tanasoro ya tanasoru, antum tatanasoruna, ujungnya una. Nah, dan kalau antum maka huruf mudhari'ahnya berarti menggunakan ta. Nah, sekarang bagaimana untuk kata yataroja untuk dhamir antum? Lihat ya. Antum ini kan huruf terakhirnya ya. Ketika diubah ke dhamir antum, maka menjadi tataro. Nah, apa huruf terakhirnya? Huruf ya kan? Yang dia munculkan tatarojayuna asalnya. Kenapa? Karena ada huruf ya di akhir kata. Huruf lampirnya kan huruf ya. Ketika diubah menjadi dhamir antum, maka menjadi tatarojayuna. Oke, sampai sini paham? Tatarojayuna ya-nya dihidupkan. Namun lihat, huruf ya ini kan huruf ilat dan wawu juga huruf ilat. Berarti dalam satu kata bertemu dua huruf ilat berdekatan persis setelahnya. Setelah huruf ya, huruf ilat ini ada wawu yang juga sama-sama huruf ilat. Nah, dalam ilmu shorof itu tidak boleh terjadi bertemu dua huruf ilat berbarengan. Maka semula tatarojayuna, lalu karena ada dua huruf ilat berdekatan berbarengan setelahnya, maka salah satu harus dibuang. Ya sama wawu, ini dua huruf ilat dua-duanya. Karena kedua huruf ilat bertemu dalam satu kata berdekatan, maka salah satunya harus dibuang. Siapa yang dibuang atau huruf apa yang dibuang? Yang dibuang adalah huruf yang bukan menjadi penanda jamak. Antum penanda jamaknya apa? Wawu nun. Ya, dhamir antum penanda jamaknya adalah wawu nun kan? Tepatnya wawu dan nun. Penanda dhamir antum itu wawu ditambah na. Untuk fi'il mudhari, penanda dhamir jamak antum itu adalah wawu. Sehingga ketika ada dua huruf ilat berbarengan, berdekatan, bergandengan, dan salah satu harus dibuang, maka yang dibuang itu adalah bukan huruf yang menjadi penanda jamak dhamir antum, tetapi huruf yang lainnya. Apa? Ya, ini huruf ya. Ya. Nah,
Dan ya ini tempatnya adalah mendahului huruf wawu. Sehingga yang harus dibuang adalah huruf ilat yang pertama. Makanya semula adalah tataro jayuna, lalu huruf ya dibuang karena bertemunya dua huruf ilat berdekatan. Iltiqau harfai al-ilati, bertemunya dua huruf ilat, maka salah satu harus dibuang. Dan yang dibuang adalah huruf yang pertama, yakni ya. Dan yang dibuang adalah huruf yang bukan penanda dhamir jamak, yakni huruf wawu. Penandanya huruf wawu, sehingga yang dibuang adalah huruf ya. Maka semula tataro jayuna, huruf ya-nya dibuang. Tuh. Sehingga tinggal apa? Kalau ya-nya dibuang tinggal bagaimana sisanya? Ya-nya jadi hilangkan bacanya. Maka menjadi tataro jauna. loncat, tataro jauna. Nah gini, tataro tuh, tataro jauna, ya-nya dibuang. Jadi harokat fathah pada huruf sebelumnya ini, yakni huruf ja di sini, tetap bertahan fathah, tidak jadi doma, tidak menjadi tataro juna, enggak. Tidak menjadi tataro juna, tidak, tapi tetap fathah menjadi tataro jauna. Karena domanya ada pada huruf ya, yang huruf ya-nya sudah dibuang, sehingga domanya ikutan terbuang. Maka ya taroja dengan antum menjadi tataro jauna, semula tataro jayuna, lalu karena ada dua huruf ilat berdekatan, bertemu di satu kata berbarengan, maka huruf yang pertama atau huruf yang bukan penanda jamak dhamir antum dibuang, sehingga menjadi tataro jauna. Ini berlaku untuk semua kata yang semisal. Kalau ada fi'il mudhari yang huruf terakhirnya alif maksuroh atau huruf yang seperti ini dan sebelumnya berharokat fathah, maka ketika dhamir antum huruf ya-nya dibuang dan fathah ini tetap fathah. Contoh yang lain silakan tebak. Misalnya tamasya, ya tamasya, berjalan-jalan, ya tamasya, itu dhamir huwa. Kalau dhamir antum bagaimana? Ya tamasya, gimana? Dhamir antum tamasya, saya tuliskan nih, tamasya fil madinya ya, tamasya fil madinya. Mudhari'nya adalah ya tamasya. Nah, tuh, ya tamasya, lihat harokatnya patah sebelum ya-nya. Ini ada huruf ya di akhir dan sebelumnya patah, berarti sama tuh patah. Silakan ya tamasya ditasrif ke dhamir antum. Bagaimana? Ya tamasawuna. Gimana Pak? Ya tamasawuna. Pakai ta. Tatamasawuna. Tatamasyawna. Kalau antum, Tatamasawuna ya. kalau dhamir mukhatab yang ke depan anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, huruf mudhara'nya pasti pakai ta, bukan pakai ya. Sehingga ya tamasya kalau dhamir antum menjadi Tatamasawuna. tatamasyawna. Kata yang lain, silakan tebak yang lainnya. Tabaka, ya tabaka, pura-pura menangis. Ya tabaka, gimana Phil? Ya tabaka gimana? Dhamir antumnya. Tatabakauna. Tatabakauna. Satu lagi. Tada'a, mudhari'nya apa? Ya tada'a. Ya tada'a. Dhamir antumnya? Tatada'auna. Tatada'auna, seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi kalau ada fi'il mudhari huruf lampinya berupa ya dan sebelumnya itu fathah,
Maka ketika ditasrif ke domir antum, pertama huruf ya-nya dibuang atau alif maksurohnya dibuang, dan fathah sebelumnya ini bertahan fathah. Gitu ya. Berbeda dengan, nah kita teruskan. Kalau ada mazid tambahan a sebelum fa fi'il, maka formula mudhari'nya adalah yu i. Huruf ya-nya dhamma, lalu ain punya kasroh, yu i, ya kan? Yu i, yu i, yu i. Ya a, ya a. Ya i, ya i, ya i. Gitu kan? Yu i, yu i, yu i. Ya a, ya a. Ya i, ya i, ya i. Nah, arja tambahannya hamzah sebelum fa fi'il. Ketika ditasrif ke fi'il mudhari, maka dari arja menjadi yurji. Ini huruf ya-nya memanjangkan kasroh sebelumnya. Tetapi huruf ya-nya sama, nggak boleh dibaca dhamma. Meskipun teorinya kalau fi'il mudhari harusnya dhamma. Nah, sore yang suruh ru dhamma. Jalasa yajlisu su dhamma. Istaghfara yastaghfiru ru juga dhamma. Tetapi kalau huruf belakangnya lampilnya terbuat dari huruf illat, maka lampil ini tidak usah dibaca dhammahnya, tetapi memanjangkan harokat sebelumnya. Kalau kasroh, kasrohnya dipanjangkan oleh ya. Kalau fathah kayak tadi, fathahnya dipanjangkan oleh alif maksuroh. Karena kalau di sininya fathah, ya-nya menjadi alif maksuroh, alif bengkok. Nah, perhatikan sekarang. Ini ada huruf ya, tetapi sebelumnya kasroh. Kalau tadi sebelumnya fathah kan? Ya taroja kan sebelumnya fathah. Ya kan? Ya taroja. Ya. Coba bandingkan ya. Nih. Kalau arja yurji, ji-nya kasroh. Kalau taroja ya taroja, ja-nya fathah. Yang tadi kita bahas. Nah, sekarang dengan antum bagaimana? Antum. Kan kalau ya taroja, antumnya tadi gimana? Tatarojauna kan? Ya. Ya tadi. Tatarojauna kan? Iya, ya. Ya, tatarojawna. Huruf ja-nya tetap patah kan? Tatarojauna. Semula tatarojayuna, ya-nya dibuang karena bertemunya dua huruf illat, maka menjadi tatarojauna. Fathahnya bertahan. Oke ya. Sekarang lihat bagaimana kalau huruf sebelum yang ini kasroh. Ada ya dan sebelumnya kasroh. Jadi sebelumnya fathah, ini kasroh. Ketika yurji diubah menjadi domir antum, bagaimana cara mentasrifnya? Bagaimana cara mengubahnya? Dari yurji menjadi antum. Gimana? Gimana? Antum tur. Baik. Perhatikan prosesnya. Ini kan yurji, ji-nya kasroh. Kemudian setelah ji ada huruf ya kan? Ketika antum aslinya adalah, asalnya ini turjiyuna. Turjiyuna asalnya. Arja yurji, ketika antum domirnya, ketika diganti ke domir antum, maka yurji menjadi turjiyuna. Ini tetap kasroh. Terus tadi yang kita sampaikan, turjiyuna ada huruf ya, ada wawu. Berarti ada dua huruf illat bertemu. Ya sama wawu. Iltiqau harfai al-illah, bertemunya dua huruf illat. Itu tidak boleh terjadi. Lalu bagaimana? Maka caranya adalah huruf illat salah satu harus dibuang. Yang mana yang harus dibuang? Yang dibuang adalah huruf yang pertama, alias huruf yang bukan sebagai penanda jamak, penanda domir antum. Penanda domir antum adalah wawu, sedangkan ya bukan penanda jamak. Sehingga semula turjiyuna, maka huruf ya dibuang. Tuh, huruf ya dibuang.
Berarti tinggal bagaimana? Turjiuna kan? Menjadi turjiuna. Turjiuna masih kasroh. Nah, lihat bacanya turjiuna. Nah, baca turjiuna enak nggak? Nyaman tidak di lidah mengucapkan kata turjiuna? Tidak enak, memberatkan. Maka karena membaca turjiuna itu memberatkan, maka harokat kasroh pada huruf jim dinaikkan ke atas. Karena setelahnya itu ada huruf wawu mati, dan wawu mati itu pasangannya adalah dhammah, bukan kasroh. Kalau kasroh pasangannya adalah dengan ya mati. Sedangkan ini wawu mati. Wawu mati pasangannya bukan dengan kasroh, tetapi dengan dhammah. Makanya dari turjiuna berubah menjadi turjuna. Berubah menjadi turjuna. Yang kasroh berubah menjadi dhammah. Tapi yang patah tetap patah. Kesimpulan, kalau ada fi'il mudhari huruf lampirnya terbuat dari huruf ilat berupa ya, lampirnya, saya ulangi, kalau ada fi'il mudhari huruf terakhirnya yakni lampirnya terbuat dari huruf ilat ya, maka perhatikan harokat huruf sebelumnya. Bisa kasroh, bisa patah. Kalau sebelumnya itu harokatnya kasroh, maka ketika diubah ke dhamir antum, maka kasrohnya berubah diganti menjadi dhammah. Yurji menjadi turjuna. Awalnya adalah turjiuna, yang dibuang, lalu menjadi turjiuna, lalu akhirnya menjadi turjuna. Kesimpulannya kalau kasroh menjadi dhammah. Sedangkan kalau sebelumnya ini harokatnya fathah, ya taroja, ketika ditasrif ke dhamir antum, maka harokat fathah ini tetap bertahan. Ya taroja dhamir antum asalnya adalah tatarojayuna, lalu huruf ya-nya dibuang, maka menjadi tatarojauna. Demikian.